Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Salsabila, NIM 7311119184. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai analisis kebangkrutan pada PT Kino Indonesia Tbk. Profil perusahaan PT Kino Indonesia Tbk didirikan oleh Bapak Heri Sanusi pada tanggal 24 Oktober 1991. Perusahaan ini sebelumnya bernama Duta Lestari Sentra Tama atau bisa disingkat sebagai DLS. Kantor pusat dari PT Kino Indonesia Tbk berada di Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Lingkup bisnis perusahaan Kino meliputi beberapa jenis, diantaranya adalah personal care, beverage, food, and pharmacy. Kino sendiri memiliki 32 merek yang terbagi dalam 21 kategori, antara lain hair care, oral care, skin care, baby, dekoratif, kids personal care, juice drink, dan lain sebagainya. Merek-merek dari PT Kino sendiri antara lain ada Ellipse, Esculin Kids, PNB, Evergreen, Sapragi 3, Capande, dan lain sebagainya. Analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan dibagi menjadi dua. Pertama, ada faktor internal yang meliputi manajemen tidak efisien, ketidakseimbangan modal dengan jumlah hutang yang dimiliki, dan moral hazard. Yang kedua, ada faktor eksternal yang meliputi perubahan keinginan pelanggan, kesulitan bahan baku, kecurangan debitur, hubungan tidak harmonis dengan kreditur, persaingan bisnis makin ketat, dan kondisi perekonomian. Analisis yang saya gunakan adalah analisis multivariat untuk perusahaan go public dengan rumus Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 0,99 dikali X5. Dengan keterangan X1 dapat dicari dengan cara aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 dapat dicari dengan cara laba ditahan dibagi total aset. X3 dapat dicari dengan cara laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 dapat dicari dengan cara nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, dan X5 dapat dicari dengan penjualan dibagi total aset. Berdasarkan analisis multivariat pada perusahaan go public, terdapat 3 indikasi sebagai berikut. Yang pertama, jika Z kurang dari 1,81 diindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua, jika Z lebih dari 2,99 diindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, jika Z lebih dari 1,81 dan kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Berikut data yang diambil dari laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk mencari nilai Z dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk X1 dapat dicari dengan cara aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Untuk X2 dapat dicari dengan cara laba ditahan dibagi total aset. Untuk X3 dapat dicari dengan cara laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Untuk X4 dapat dicari dengan cara nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. Untuk X5 dapat dicari dengan cara penjualan dibagi total aset. Setelah mendapat nilai masing-masing variabel, selanjutnya kita dapat mencari nilai Z dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 0,999 dikali X5. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa ternyata nilai Z pada tahun 2019 sebesar 1,65 dan pada tahun 2020 sebesar 0,99. Berikut grafik Z-score pada PT Kino Indonesia Tbk. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 PT Kino Indonesia menunjukkan nilai Z sebesar 1,65 dan pada tahun 2020 PT Kino Indonesia menunjukkan nilai Z sebesar 0,99. Hasil analisis kebangkrutan pada PT Kino Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Kino Indonesia Tbk, pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam Z kurang dari 1,81, yaitu Z sebesar 1,65, dan diindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan.
Pada tahun 2020, kondisi perusahaan mengalami penurunan dengan Z-score dari yang semula pada tahun 2019 sebesar 1,65 menjadi 0,99 pada tahun 2020. Namun masih pada kategori bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan karena Z kurang dari 1,81. Kesimpulan dari analisis kebangkrutan pada PT Kino Indonesia Tbk. Dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan dibagi menjadi analisis multivariat dan univariat. Hubungan antara diskriminan dengan penentuan kebangkrutan pada perusahaan dapat diketahui melalui nilai Z. Dengan analisis Z-score, manajemen dapat memprediksikan bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan resiko kegagalan semakin berkurang. Yang terakhir, diharapkan dengan adanya analisis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan, khususnya mengenai prediksi kebangkrutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.